Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2D3 IPA, NNP 31205017. Baik, pada tugas praktikum konsep jaringan ini, saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer PKA 7.4.1 yang berjudul Implement DHCP V4. Baik, di sini saya langsung saja untuk masuk ke dalam topologi jaringan di Cisco Packet Tracer PKA 7.4.1 yang berjudul Implement DHCP V4. Lalu selanjutnya, di sini saya akan masuk ke bagian PT Activity-nya untuk instruksinya. Sini sebelum masuk ke bagian PT Activity, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke bagian topologi jaringan. Di sini kita dapat melihat bahwasanya di bagian topologi jaringan terdapat R1, R2, R3 sebagai routernya, lalu switch 1, switch 2, switch 3. Lalu di sini juga terdapat PC client untuk PC 1, PC 2. Di bagian kiri di sini ada DNS server dan di bagian kanan ini ada simulasi internet agar terhubung ke jaringan internet. Baik, saya langsung saja masuk ke bagian PT Activity-nya. Pada bagian packet tracer implementasi dari GPV4 ini, pada bagian PT Activity yang pertama saya disediakan addressing tabel dari topologi jaringan ini, di mana di sini pada bagian addressing tabelnya ada device R1, R2, dan R3, lalu ada PC1, PC2, dan juga DNS server. Lalu setiap device ini disediakan addressing tabel untuk interface, port interface, IPv4 address, dan subnet mask. Baik, dalam konfigurasi implementasi DHCP V4 ini, saya diberikan bagian objektif di mana untuk mengimplementasikan DHCP V4 dibagi menjadi 3 bagian, 3 part di sini. Untuk bagian pertama yaitu mengkonfigurasi router sebagai DHCP server, lalu bagian kedua ada mengkonfigurasi DHCP relay, dan pada part 3 atau bagian terakhir yaitu mengkonfigurasi router sebagai DHCP client. Baik, sebelum saya masuk ke bagian konfigurasinya atau instruksinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai layanan DHCP V4. Jadi layanan DHCP V4 atau disingkat dengan Dynamic Host Configuration Protocol itu merupakan layanan yang berada di sebuah perangkat di mana layanan ini memberikan layanan yang pertama IP address dan juga subnet mask-nya, lalu default gateway, dan juga yang terakhir ada di DNS server atau DNS. Jadi 4 layanan ini akan diberikan secara otomatis kepada klien ketika meminta kepada server. Baik, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian pertama. Untuk instruksi pada bagian pertama yaitu saya diminta untuk mengkonfigurasikan router sebagai DHCP server. Di sini pada bagian pertama ada langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama di sini saya akan mengkonfigurasikan untuk excluded IPv4 address. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan R2 untuk memasukkan atau mengekskludkan 10 address pertama dari R1 dan R3 LAN. Untuk semua address harus tersedia di DHCP address pool. Baik, untuk konfigurasi excluded IPv4 address ini berfungsi untuk menentukan IP yang tidak kita inginkan untuk kemudian diberikan kepada klien secara DHCP. Jadi kita diminta untuk mengekskludkan 10 address pertama di R1 dari R1 dan R3. Jadi untuk excluded-nya saya bisa langsung saja untuk men-setting atau mengkonfigurasi R2 untuk mengekskludkan 10 address pertama dari R1 dan R3. Saya masuk terlebih dahulu ke Command-Ly di R2. Seperti biasa saya klik enter, lalu saya ketikkan enable, lalu di sini saya konfigurasi terminal. Nah, kita lihat di sini bahwasanya network address di R1 192.168.10.0/24, sehingga saat saya mengekskludkan 10 address pertama di R1 yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Jadi di sini setelah saya masuk konfigurasi terminal, saya akan masuk ke settingan untuk mengekskludkan 10 address pertama dari R1 di sini dengan perintah IP DHCP exclude address-nya pada R1 yaitu 192.168.10.1, 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Kita lihat di sini 10.10, kita klik enter. Lalu selanjutnya
saya sudah mengekskludkan network address 10 address pertama di R1. Selanjutnya saya akan mengekskludkan 10 network address pertama di R3, yaitu 192.168.30. Jadi di sini saya akan setting IP DHCP exclude address untuk R3-nya. Karena 192.168.30, maka 10 address pertama yaitu 192.168.31, 192.168.30.1, 192.168.30.10. Baik, di sini saya sudah mengekskludkan 10 address pertama baik dari network address R1 dan juga network address R3. Saya bisa lanjut ke dalam langkah kedua di bagian 1. Untuk langkah kedua, saya akan membuat DHCP pool untuk R2 di R2 untuk R1 LAN. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat DHCP pool name-nya, DHCP pool namanya yaitu R1 LAN. Jadi saya mengkonfigurasikan DHCP pool di R2 untuk R1 LAN dengan di sini mengkonfigurasikan DHCP pool name-nya R1 LAN. Jadi pool name-nya ini harus sesuai dengan yang disyaratkan. Lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan DHCP pool untuk include sebagai network address, default gateway, dan juga IP address dari DNS server. Nah, di sini kita mau tahu bahwa default gateway-nya, default gateway itu adalah interface pertama kali yang klien temukan di router. Baik, di sini saya langsung saja mengkonfigurasi di R2-nya. Sini saya enter terlebih dahulu. Lalu saya akan setting untuk DHCP pool name-nya yang pertama di R2 untuk R1 LAN. Jadi DHCP pool name R1 LAN ini adalah name-nya R1 LAN, seperti ini harus sama untuk penulisannya. Jadi di sini IP DHCP pool name IP DHCP pool R1 LAN seperti ini. Lalu saya klik enter jika sudah sesuai. Lalu selanjutnya saya akan setting untuk konfigurasi agar dia DHCP pool-nya include network address, default gateway, dan IP address-nya. Baik, di sini sama saja untuk network address saya masukkan network di R1-nya. Network di R1 adalah 192.168.10./24 sehingga saya akan masukkan network address-nya, network address-nya di sini langsung saja network 192.168.10.0 dengan diikuti subnet mask-nya 255.255.255.0. Baik, selanjutnya untuk bagian network address-nya sudah saya inputkan. Default gateway. Untuk default gateway bisa diketahui bahwa default gateway adalah interface pertama kali yang klien temukan di router. Nah, di sini untuk men-setting default gateway-nya dengan komen default router, yaitu untuk default gateway-nya kita temukan di R1 di sini. Yaitu untuk default gateway-nya dia adalah 10.1.1.1 size 30 192 mohon maaf 192.168.10.1. Baik, untuk default routernya di sini adalah 192.168.10.1. Jadi default gateway adalah interface yang pertama kali klien temukan di router. Jadi PC 1 ini dia akan pertama kali masuk ke router 1 di sini pada bagian gigabit 00. Sini saya akan set saja untuk bagian show port-nya. Nah, di sini jadi router PC klien 1 dia akan pertama kali bertemu di klien di router 1 di port gigabit 00. Jadi untuk port gigabit 00 addressing-nya adalah 192.168.10.1. Saya masuk lagi ke router kedua. Untuk default router 192.168.10.1. Lalu saya men-setting pada bagian DNS servernya. Nah, IP DNS server adalah 192.168.20.254. 192.168.20.254. Lalu selanjutnya pada konfigurasi yang kedua saya akan
ngeset atau membuat DHCP pool di R2 untuk R3 LAN. Jadi untuk langkahnya sama tadi, sama seperti men-set DHCP pool di R2 untuk R1 LAN. Jadi untuk langkahnya sama sehingga kita bisa ulangi. Untuk R3 DHCP pool name-nya adalah R3 LAN dengan tulisan huruf kapital semua, yaitu dengan cara IP DHCP pool DHCP pool R3 LAN. Jadi di sini R3 LAN. Lalu selanjutnya saya akan konfigurasikan DHCP pool untuk include network address-nya. Network address di R3 adalah 192.168.30/24. Jadi sini untuk network-nya network 192.168.30.0 diikuti dengan subnet mask-nya, yaitu karena kelas 24 adalah 255.255.255.0. Jadi 255.255.255.0. Baik, untuk network address-nya sudah, tinggal default gateway-nya. Default gateway sama tadi untuk komennya default router. Jadi kita lihat default gateway adalah adalah interface yang ditemui oleh klien yang pertama. Jadi di sini dia akan bertemu di router 3 yang pertama kali ada di gigabit 00. Sehingga untuk address-nya di sini kita masukkan di gigabit 00, address-nya adalah 192.168.30.1. Default routernya 192.168.30.1. Lalu selanjutnya untuk DNS server, karena DNS servernya hanya satu dan sama untuk semuanya, sehingga untuk DNS servernya sama, yaitu kita lihat di sini yang DNS server tadi 192.168.20.254, 192.168.20.254. Di sini kita sudah memasukkan untuk konfigurasi atau membuat DHCP pool di R2 untuk R1 LAN dan juga R3 LAN. Baik, di sini untuk langkah selanjutnya bisa saya teruskan ke bagian kedua, yaitu konfigurasi DHCP relay. Baik, di sini kita lihat dulu progresnya, dia sudah 35%. Lalu untuk konfigurasi dari DHCP relay sendiri ini, saya menjelaskan sedikit mengenai DHCP relay. Jadi apa itu DHCP relay? Jadi DHCP relay itu sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penerus informasi permintaan DHCP, di mana router yang berfungsi sebagai DHCP server. Jadi router yang berfungsi sebagai DHCP server yaitu ada di router kedua, sedangkan PC itu di bawah. Ya, di sini PC klien pertama kali yang ditemui pasti adalah R1 atau router 1, pasti bukan router 2. Sehingga di sini kita melihat bahwasanya yang diaktifkan DHCP relay-nya harusnya R1 karena apa? DHCP server yang diaktifkan hanya R2, sehingga saat PC klien bertemu pertama kali di R1, dia meneruskannya, langsung meneruskan. Dia harus bertindak sebagai DHCP relay untuk meneruskan atau membuat informasi ke R2-nya. Nah, sehingga di sini fungsi dari R1 itu berfungsi untuk relay, sebagai relay atau meneruskan informasi permintaan DHCP ke router 2. Ya, tidak hanya R1, tetapi kita akan men-setting DHCP relay-nya pada R1 dan juga R3. Baik, di sini saya langsung masuk ke bagian R1, saya klik command C, saya enter seperti biasa, lalu saya enable, saya konfigurasi terminal. Di sini saya lihat terlebih dahulu bahwasanya PC1 dia akan bertemu pertama kali yaitu di router 1 di port. Kita lihat bahwasanya dia port gigabit 00. Sehingga saya langsung masuk saja ke interface gigabit 00. Nah, di sini saya akan men-setting untuk IP helper-nya, IP helper address-nya, yaitu jadi dari R1 dia akan diteruskan ke R2. Jadi dari R1 dia akan meneruskan ke R2 di mana dia terhubung ke serial 000, sehingga di sini saya akan set untuk address-nya di serial 000
yaitu untuk address di serial 000 adalah 10.1.1.2. Karena apa? Karena dari PC client akan diteruskan ke R1. Pertama kali dia akan bertemu di R1 yaitu di port 3 bit 00 dan dia akan diteruskan ke koneksi serialnya, yaitu dia akan masuk ke router 2 melalui port di sini serial 000. Kita lihat bahwasanya serial 000 adalah 10.1.1.2. Sehingga untuk IP helpernya dia akan di-relay atau diteruskan ke 10.1.1.2. Kita lihat. Baik, 10.1.1.2. Lalu kita klik di R1, klik OK. Baik, di sini sudah masuk ke 10.1.1.2. Lalu selanjutnya saya akan men-set untuk DHCP relay-nya di R3, di mana kita lihat lagi bahwasanya PC client ini dia akan bertemu pertama kali di R3 pada port 3 bit 00. Dari R3 dia akan diteruskan ke router 2 dengan cara men-set DHCP address DHCP relay-nya dengan menggunakan address-nya agar dia diteruskan pada address di router kedua, di mana dari R3 ke R2 dia akan masuk ke serial 001. Dia akan bertemu di serial 001 dengan serial 001 address-nya adalah 10.2.2.2 10.222. Baik, di sini saya akan langsung men-setting di R3, saya klik enter, lalu saya enable, lalu saya konfigurasi terminal. Nah, di sini saya akan masuk ke port interface gigabit 00, interface gigabit 00, di mana di sini saya akan setting IP helper address agar dia diteruskan ke R3 melalui serial 000, yaitu address-nya adalah 10.222. Dengan address server 10.2.2.2. Kita klik OK. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi DHCP relay-nya baik di R1 dan R3. Lalu langkah selanjutnya saya diminta untuk langkah kedua yaitu set PC1 dan PC2 agar dia menerima IP addressing information dari DHCP. Bisa akan membuat PC1-nya agar menerima IP addressing information dari DHCP-nya. Saya set PC1, lalu saya masuk ke bagian desktop, lalu masuk ke bagian IP configuration. Dari static saya akan set ke DHCP-nya. Nah, dia akan requesting. Nah, di sini kita lihat request-nya successful. Kita lihat bahwa IP address yang diberikan adalah 192.168.10.11. Kenapa tidak 10.1? Karena kita sudah mengexcludekan 10 address pertama dari address 1 sampai 10, sehingga dia yang akan masuk atau di request atau diberikan kepada PC client adalah 192.168.10.11. Jadi di atas 10 itu di atas 10-nya. Jadi tidak boleh rentang 1 sampai 10-nya. Baik, lalu di PC2 juga, di PC2 saya masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini dari static saya teruskan ke DHCP, dia request. Nah, dia DHCP request-nya juga successful. Nah, kita lihat di sini bahwa IPv4 address-nya juga 192.168, karena network R3 30 juga 11.11. Baik, kita lihat untuk completion-nya dia sudah berjalan progresnya 70%. Baik, untuk bagian part ketiga, saya masuk ke part ketiga karena bagian kedua sudah saya konfigurasikan. Untuk part ketiga atau bagian ketiga, saya akan mengkonfigurasikan R2 sebagai DHCP client. Nah, di sini artinya apa? Di sini saya akan mengkonfigurasikan R2 sebagai DHCP client, yaitu pada langkah pertama saya akan konfigurasi gigabit Ethernet 01 interface di R2 agar menerima IP addressing dari DHCP. Jadi di sini untuk bagian ketiga saya akan mengkonfigurasikan ke DHCP client agar dia dapat terhubung ke jaringan internet. Jadi di sini saya masuk ke router 2, lalu saya exit terlebih dahulu karena tadi saya masuk ke IP DHCP pool-nya, saya exit, lalu saya akan masuk ke bagian interface.
di mana yang terhubung ke bagian simulasi internet. Kita lihat bahwasanya R2 dia akan ke bagian simulasi internet atau layanan internet publiknya, yaitu dia melalui port Gigabyte 01 seperti yang saya tandai di sini. Jadi di sini saya akan masuk ke port Gigabyte interface G01 yang menuju ke layanan simulasi internet. Lalu selanjutnya saya akan setting dia agar menjadi, sini sesuai perintahnya, agar dia menjadi sebagai DHCP client. Untuk settingan atau komennya yaitu saya akan men-settingnya di interface Gigabyte 01 ini menjadi IP address DHCP. Saya klik enter, lalu selanjutnya di sini saya sudah men-setting untuk dia sebagai R2 sebagai DHCP client agar terhubung di jaringan internet. Lalu ini untuk koneksinya di Gigabyte 01 saya nyalakan dengan cara mengetikkan no shutdown. Nah, di sini dia sudah menyala untuk koneksinya. Di sini saya akan percepat agar dia mendapatkan IP addressing dari DHCP-nya. Sini saya percepat untuk time-nya. Baik, di sini saya percepat. Kita tunggu sebentar karena dia not respond. Baik, jadi baik, di sini tadi saya sudah percepat dan kita lihat untuk bagian router kedua ya sudah mendapatkan DHCP address-nya yaitu 209.165.200.254. Kita lihat untuk completion-nya dia sudah 100%. Lalu kita cek untuk result-nya dia sudah successful complete packet tracer konfigurasi DHCP V4 menggunakan Cisco-iOS activity. Lalu untuk assessment-nya juga skornya sudah komplit dan juga itemnya juga komplit. Baik, sekian penjelasan saya dari paket tracer Cisco paket tracer PKA 7.4.1 yang berjudul Implement DHCP V4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan saya dalam menjelaskan. Terima kasih, selamat sore, sekian, dan terima kasih.